SDM kita dorong untuk selalu meningkatkannya dengan cara misalnya melalui jalur formal maupun non formal. Kalau yang formal misalnya dari S1 ke S2, S2 ke S3 sampai selesai ya. Kalau yang non formal kita sering ikut-ikut kegiatan workshop. Kita rutin, ada yang tingkat nasional, ada yang lokal, bahkan ada yang misalnya ada penawaran dari pusat itu untuk magang 3 bulan dosen di rumah sakit besar ya, dan itu nanti akan kembali untuk menerapkan pada mahasiswa. Halo, selamat pagi sahabat Lampung Pos. Bagaimana kabar Anda? Tetap sehat, tetap semangat ya. Kita berjumpa lagi dalam podcast kesayangan kita, Ayo Sehat Lekas Berobat. Bersama saya, Delima Natalia Napitupulu. Pada pagi hari ini saya sangat bahagia. Ada 2 tamu yang cukup tampan juga pintar ya. Mereka adalah perwakilan dari salah satu kampus vokasi ternama di Provinsi Lampung, yaitu Poltekkes Tanjung Karang. Ya, Poltekkes Tanjung Karang itu sudah menjadi salah satu mungkin top 3 ya, idaman para lulusan di Lampung, bahkan di luar Lampung juga. Mungkin kalau untuk vokasinya, kampus vokasi dia mungkin ya top 2 lah ya. Dia menjadi idaman oleh lulusan cewek, lulusan cowok gitu ya. Dari Lampung Barat, dari pesisir barat, dari Bandar Lampung. Seperti salah satu tamu saya pagi hari ini, dia adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang yang dari Lampung Barat jauh-jauh ingin berkuliah di kampus terbaik di Poltekkes Tanjung Karang. Siapakah dia? Mari kita kenalan. Dia adalah Presiden Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, Jeki Yopimal. Halo. Halo Kak. Abang Jeki. Selamat datang di Lampung Pos. Abang Jeki nggak sendirian, sahabat Lampung Pos. Beliau bersama dengan Bapak Wakil Direktur 3 Poltekkes Tanjung Karang, Agus Purnomo. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Lampung Pos. Nih ada 2 orang Poltekkes ya, 2 orang Poltekkes, satunya mahasiswa, satunya adalah wadir. Kita mau membahas seperti apa sih sebenarnya kuliah di Poltekkes, bagaimana keseruannya gitu ya. Kenapa orang-orang pengen banget ke Poltekkes gitu ya, dan sangat mempersiapkan diri supaya bisa goal di Poltekkes. Baiklah, kita yang pertama akan berbincang dengan Abang Jeki selaku Presiden Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang. Presiden. Halo Pak Presiden, Abang Halo. Presiden. Seru banget ya kuliah di Poltekkes sepertinya ya. Betul. Melihat aura kebahagiaanmu menyandang status sebagai Presiden Mahasiswa di Poltekkes. Boleh kasih tahu kita seperti apa sih serunya kuliah di Poltekkes? Poltekkes Tanjung Karang, betul sih. Jadi kampus impian banyak orang. Yes. Karena di situ salah satunya sekolah vokasi. Ya. Yang betul. kedua, fokusan kita adalah kesehatan. Yang ketiga, banyak cabang kesehatan di sana, termasuk saya, mahasiswa kesehatan lingkungan, yang sebelumnya apa sih kesehatan lingkungan? Masuk di Poltekkes Tanjung Karang, wah, kejutan yang luar biasa kita. Banyak kita ilmu, bahkan kita bisa curi ilmu juga dengan kawan-kawan yang ada di jurusan keperawatan, farmasi, dan lain sebagainya. Jadi sungguh menarik di Poltekkes Tanjung Karang. Jadi memang jika kamu ingin jadi nakes, tapi nakes itu ya nggak melulu cuma dokter loh ya. Patut diketahui bahwa nakes itu nggak cuma dokter. Jadi ada banyak sekali nakes-nakes, profesi nakes seperti misalnya bidan, perawat, seperti itu ya, yang bisa mendapatkan pendidikan secara matang di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Betul. Kebetulan Abang Jeki mengambil jurusan Kesehatan lingkungan. kesehatan lingkungan. Seperti apa sih kesehatan lingkungan itu? Oke. Apa saja yang dipelajari dan nanti setelah itu goalnya mau jadi apa? Oke. Kesehatan lingkungan selalu dibilang avatar. Wow. Jadi kalau kami keren. di jurusan kami selalu bilang avatar. Ya. Belajar tentang air, Oke. belajar tentang tanah, Oke. belajar tentang udara. Wow. Bahkan kami bingung gitu. Saking banyaknya kami harus fokus kemana. Namun kami selalu dimotivasi dengan dosen-dosen kami. 3 tempat ini bisa saja kamu alami semua, bisa saja kamu kerja di 3 ini atau salah satunya. Jadi kesehatan lingkungan sungguh luas gitu. Jadi memang kami sesekali mengambil darah untuk cari tahu keadaan tubuh kita gitu. Namun fokusan 3 ini tidak pernah kami lupakan, apalagi tentang air. Karena kita butuh air untuk tubuh kita, bahkan Ya. untuk kehidupan sehari-hari, Ya. seperti itu. Boleh tahu kamu dulu SMA-nya dari Lampung Barat ya? Betul. Kamu dapat informasi soal Poltekkes dari mana dan kenapa kamu tertarik? Apa yang kamu tahu tentang Poltekkes sih? Oke.
siapa sih yang tahu tentang Poltekkes anak SMA gitu, tanda Iya. kutip ya. Apalagi selalu disaing-saingkan, dibanding-bandingkan dengan kampus besar, universitas-universitas terbesar gitu. Namun Poltekkes Tanjung Karang itu tidak pernah kalah saing gitu, tidak pernah kalah pamor. Jadi informasi tentang Poltekkes ini selalu masuk gitu Kak. Jadi Poltekkes Tanjung Karang ini karena sudah banyak alumni dari SMA Negeri 1 Liwa dari Lampung Barat, sudah banyak alumni dari Lampung Barat yang menginformasikan tentang Poltekkes. Bahkan banyak beasiswa gitu kan ya. Jadi tertarik gitu. Bahkan informasi tentang Poltekkes Tanjung Karang bukan hanya tentang beasiswanya, tapi jurusan-jurusannya yang bikin menarik. Jadi informasi tentang Poltekkes Tanjung Karang begitu luas, ada di lingkungan sekolah kami gitu. Kenapa tertarik untuk kuliah di Poltekkes? Oke, panjang ceritanya. Oh, bisa 2 hari nih ya sahabat Poltekkes kalau panjang ya. Iya, awalnya saya minat ke kedokteran dan matematika. Iya. Ya. Oh, anak eksak ya ceritanya. Namun ya takdir gitu kan, dan orang tua sangat meridoi saya untuk masuk ke kesehatan. Iya. Almarhum ayah saya sangat cinta dengan anaknya, dan dia meminta salah satu jangan di pendidikan semua, silahkan satu ada yang menempuh pendidikan di kesehatan. Jadi kakak-kakak saya anak-anak yang mengajar, guru, bahkan ada yang teknik sipil gitu. Dan saya diminta untuk menjadi anak kesehatan lah, satu-satunya di 6 bersaudara itu. Anak kesehatan itu atau nanti setelah lulus itu memang identik ya. Citranya di masyarakat itu ya selain sejahtera Iya. secara ekonomi Iya. gitu ya, tapi juga ya mulia gitu. Betul. Dia loh nolong saya, dia loh bantu saya, dia ngajarin saya soal hidup sehat, dia bantu saya waktu saya sakit seperti ini gitu ya. Jadi Ya. memang nakes itu adalah pilihan yang sangat oke ya untuk saat ini ya. Betul. Selain memang sejahtera juga ya mulia gitu ya, bermanfaat di masyarakat. Bermanfaat. Ilmu itu langsung bisa diterapkan gitu ya. Kamu pengen kerja di mana nanti setelah lulus? Sudah ada gambaran belum? Bismillah, kami selalu dibayang-bayangkan dengan AKP yang ada di pelabuhan-pelabuhan gitu. Oh. Siapa tahu memang rezeki dari saya, atau bahkan saya buka perusahaan sendiri. Oke. Bisa saja, karena anak kesehatan bukan hanya harus bekerja di rumah sakit dan lain sebagainya, tapi kami diajarkan juga untuk kenapa tidak buka lowongan pekerjaan sendiri gitu. Ternyata nakes, anak kesehatan itu bukan cuma sebagai pekerja, Betul. tapi bisa juga sebagai entrepreneur. Betul. Seperti apa tuh ya kira-kira ya? Nanti kita bahas soal itu ya. Kita mau ngobrol lagi dengan Bapak Wakil Direktur Poltekkes Tanjung Karang, Bapak Agus Purnomo. Saya panggil Ya. Pak Agus saja. Siap. Baik Pak, tadi ternyata Bang Jeki dapat informasi walaupun dia domisili jauh di Lampung Barat sana Pak, tapi dia dapatkan informasi soal Poltekkes dengan cukup lengkap dan menarik ternyata Pak. Dari sisi promosi, sosialisasi sudah berhasil nih Pak. Lalu untuk sebagai informasi yang lebih mendetail Pak kepada masyarakat, kepada calon-calon mahasiswa, mungkin sekarang adik-adik ada yang kelas 3 SMA ya Pak ya, yang masih pengen cari-cari kampus yang vokasi yang terbaik. Boleh dikasih tahu Pak ke kita bagaimana sih sebenarnya syarat atau kriteria untuk bisa masuk menjadi mahasiswa Poltekkes Pak? Baik, ya, makasih Mbak. Tadi udah sampaikan oleh Mas Jeki ya. Mungkin yang pertama terkait dengan informasi yang disampaikan pada adik-adik mahasiswa ya. Kita kan punya website ya, punya medsos ya, ada IG, ada Facebook, kemudian ada YouTube, ya, TikTok. Nah itu salah satu media yang ampuh ya untuk mensosialisasikan keberadaan Poltekkes Tanjung Karang. Selain itu adik-adik dari BEM sendiri juga aktif turun ke SMA-SMA, yaitu tadi sudah sampaikan, alumni pulang kampung sambil melakukan sosialisasi ke SMA-nya masing-masing. Itu ya Mas ya? Betul. Nah, jadi seperti itu. Nah itu trik yang mungkin yang lebih efektif ya. Selain itu tadi ya kita alhamdulillah udah branded ya untuk Poltekkes Tanjung Karang, sehingga tidak susah untuk mencari informasi terkait dengan bagaimana kuliah di Poltekkes Tanjung Karang. Kalau tadi yang ditanyakan apa sih syaratnya? Ya. Nah, untuk masuk Poltekkes itu semua jurusan dari SMA bisa, ya. Artinya Termasuk dari IPA, IPS, non-eksak juga bisa, ya Pak? non-eksak Oke. bisa. Tapi ada jurusan tertentu yang lebih jelasnya bisa dilihat di website. Oke, ya. baik. Misalnya kalau dari kebidanan atau perawat itu ada tinggi, ya. Kemudian selain tinggi juga ada uji kesehatan di situ ya. Yang pasti tidak boleh buta warna. Oke. Nah, itu yang sangat krusial sekali. Termasuk juga ada gangguan kesehatan itu kita cek waktu itu. Gitu.
Jadi nanti akan ada tes buta warna ya Pak ya? Ya, ada tes kesehatan fisik dan Secara kesehatan. fisik. Ya. Tinggi badan, berat badan mungkin Pak haruskah ideal atau memang boleh? Pada jurusan tertentu Bebas. ada yang sangat wajib ya. Oke. Tinggi badan misalnya yang laki-laki minimal 155 untuk perawat ya. Oke. Untuk jurusan tertentu ada yang tidak ada prasyarat itu. Bidan perempuan minimal 150 gitu. Nah, itu yang Oke. mempersyaratkan. Oke. Kenapa tinggi badan? Iya, kenapa tuh Pak? Kalau saya pikir jangan-jangan kalau misalnya perawat harus gitu ya, nanti kalau misalnya dia di bawah itu dia nanti mau pasang infus ke tiang nanti itu sulit gitu sudah ya Pak ya. dijawab sama mbaknya gitu. Itu salah Benar ya, satu Pak, contohnya sebenarnya? ya betul Oke. ya. Kemudian Apalagi, juga Pak? nanti misalnya kalau dia obesitas dia membantu pasien dia sendiri berdirinya iya. susah apalagi mau menolong orang lain kan Iya. gitu. Jadi gambarannya kira seperti itu. Kalau terkait dengan buta warna, nah nanti dia susah membedakan obat nanti Iya. yang warnanya. Iya. Nah, itu juga kan Gelang sangat pasien penting. juga mungkin Pak ya, Betul, berdasarkan warna nanti iya. dia. Nanti ngelihat Kesulitan. darah dikira cairan biasa kan. Iya. Padahal warna Betul, merah betul. dikira putih gitu Iya. kan. Nah, itu. Jadi itu penting sekali. Pak, sebenarnya ada anggapan tuh ya, mungkin ada beberapa kalangan bilang bahwa Poltekkes mah mudah lah, nggak pinter-pinter banget juga bisa masuk. Bisa lah pakai jalur orang dalam, tanda kutip ya Pak ya. Ya. Atau bisa lah pakai jalur uang pelicin gitu ya Pak ya. Ada anggapan-anggapan seperti itu nih Pak di luar. Benarkah seperti itu Kak adanya Pak? Ya, baik. Makasih ini pertanyaannya. Justru ini saya tunggu-tunggu ya Oke, untuk iya. sosialisasi ke masyarakat. Jadi masuk Poltekkes itu tidak ada jalur khusus apalagi menggunakan uang pelicin. Tetapi sampai saat ini kadang saya mendengar ada selentingan seperti itu. Iya. Dan saya tantang, tolong tunjukkan buktinya biar kita proses. Karena saya termasuk yang paling vokal untuk hal itu. Ya, saya jangankan orang lain, saudara saya minta tolong saya marah. Saya bilang, apalagi yang minta tolong saya itu guru, kan tahu. Masa guru mengajarkan anaknya untuk masuk ke Poltekkes dengan membayar? Karena apa? Kalau sampai dengan menggunakan uang, kita nggak akan pernah tahu kemampuan anak kita sendiri. Masuk karena membayar atau karena memang Iya. kemampuannya itu. Nah, itu sayang sekali kalau ada orang tua yang masih seperti itu ya. Karena dia kalau segala sesuatu dengan diukur dengan uang, dia tidak akan pernah tahu kemampuan anaknya. Itu. Termasuk kalau misalnya ada punya kenalan Pak, orang dalam gitu, apakah mungkin bisa agak lebih mudah untuk masuknya? Ada contoh yang nyata. Iya. Pernah anak direktur tidak diterima karena tinggi badannya kurang. Waduh. Tapi dia tes di kedokteran diterima Iya. karena tidak ada syarat tinggi Tinggi badan. badan. Itu udah ada contoh yang nyata. Oke. Nah, itu. Mau anak direktur, mau anak jenderal ya. Kalau tinggi badannya atau syaratnya tidak terpenuhi, nggak bisa walaupun tidak ada orang dalam. Walaupun Bapaknya sendiri direktur ya Pak ya. Betul, siap. Selain itu apalagi Pak yang bisa membuat masyarakat semua yakin bahwa memang ya nggak bisa gitu loh. Soal penilaian mungkin Pak, kalau tes itu penilaiannya oleh siapa? Apakah oleh panitia lokal ataukah pusat? Kemudian sistem penilaian seperti apa Pak? Baik. Jadi Poltekkes itu di seluruh Indonesia ada 38. Baik. Ya, jadi hampir di setiap provinsi itu ada minimal satu Poltekkes. Ya. Ada beberapa provinsi yang lebih dari satu Poltekkes. Nah, 38 Poltekkes ini pelaksanaan tesnya itu secara nasional bersamaan. Jadi ada panitia nasional. Ya, jadi pelaksanaan ini dipantau atau secara nasional. Kemudian nanti daerah menyiapkan masing-masing yang pelaksanaannya serentak seluruh Indonesia. Dan pelaksanaannya itu secara online. Jadi tiap Poltekkes itu sudah memiliki laboratorium CBT. Jadi Oke. kita paperless. Jadi tidak ada uji tulis tangan lagi. Tapi semuanya dilaksanakan melalui komputer, online, dan hasilnya langsung direkod di panitia nasional. Gitu. Jadi memang tidak bisa main-main ya, Ya, untuk penilaian atau untuk seleksi masuk ke Poltekkes. Betul. Semua fair. semua fair. Hanya yang lokal itu adalah pelaksanaan uji kesehatan. Uji kesehatan. Uji kesehatan itu pun kita bekerja sama dengan rumah sakit ataupun institusi yang ditunjuk ya, Pihak yang memang ketiga. pihak ketiga ya. Ada yang internal, ada yang pihak ketiga. Gitu sahabat Lampung Pos ya. Sudah jelas ya Bapak Wadirnya deklarasi bahwa tidak bisa walaupun ada orang dalam, ada uang ini, uang itu, tidak bisa ya. Semua mahasiswa yang masuk ke Poltekkes itu berdasarkan potensinya sendiri, bukan berdasarkan potensi orang tua. Ya. Baiklah, selain belajar, apakah di Poltekkes ada kegiatan lain yang menarik?
Atau adakah event-event yang juga diselenggarakan untuk ya menjadi penyemangat atau menyalurkan wadah atau minat bakat para mahasiswanya? Oke. Silakan Bang Jeki. Oke. Poltekkes Tanjung Karang membuka mahasiswanya untuk berpikir intelektual yang luar biasa. Jadi kami diwadahi dengan berbagai organisasi mahasiswa. Ada 13 UKM, ada 8 himpunan, mohon maaf, ada 1 legislatif dan 1 eksekutif yang buat kami belajar lebih lagi di bidang event dan lain sebagainya. Jadi dan dalam waktu dekat ini insya Allah kami akan ada event yang luar biasa, event yang nantinya akan menjadi kenang-kenangan indah buat kami juga, yang kami beri tema Upgrade Your Skill and Take Your Dream with Poltekkes Tanjung Karang Fest 2024. Jadi di situ kami ada agenda yang luar biasa di mana kita mengumpulkan orang-orang hebat untuk belajar dan mengupgrade ilmunya, mengupgrade skillnya, karena soft skill itu harus dan penting sekarang gitu kan Mbak. Jadi jangan hanya menjadi mahasiswa yang belajar di kelas, karena seperti yang kita tahu kan semua orang bisa jadi guru dan semua tempat bisa menjadi sekolah gitu. Iya, betul. Jadi kita bisa belajar dalam hal apapun, banyak gitu. UKM kami seni ada, olahraga ada, ilmiah ada dan lain sebagainya. Dan dalam kegiatan yang event besar ini, kami pun akan meluncurkan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desember nanti. Oke. Jadi jauh jaraknya, namun sudah kami gaung-gaungkan Banyak akan ya kegiatannya, betul. ya, seru ya. Emang Tanjung Karang ini luar biasa untuk untuk melaksanakan event-event besar gitu. Iya. Di Desember nanti ada Poltekkes Olimpik yang kami mengundang dari 38 Poltekkes untuk mengikuti kegiatan olahraga dan seni gitu. Jadi di kegiatan yang September ini untuk kegiatan-kegiatan mengupgrade skill kita sebagai mahasiswa Poltekkes, dan nanti kita akan launching di tanggal 17 untuk pelaksanaan di Desember gitu. Poltekkes Tanjung Karang Student Fest sendiri dilaksanakan kapan dan di mana? Kira-kira siapa saja tamunya nanti? Bagaimana keseruannya? Oke. Untuk kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 17 September. Nanti akan dilaksanakan di tanggal tersebut, untuk tempat insya Allah di Malahayati kalau tidak salah. Dan di situ akan mengundang insya Allah Dirjen Nakes dan juga direktur-direktur dari 38 Poltekkes, dan akan dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang yang rakus dengan ilmu gitu ya. Dan juga akan kita undang untuk melaksanakan have fun juga untuk kita lah nantinya. Dan juga nanti ada, ini kegiatannya berlanjut Mbak. Iya. Jadi ada kegiatan online-nya juga. Jadi bukan hanya offline sekali, namun akan bertahap. Jadi kita tidak sekali saja mencuri ilmunya, akan bertahap, banyak ilmu yang akan kita ambil selama kegiatan ini, seperti itu Mbak. Kalau begitu jadi seru ya. Betul. Kuliah kita nggak cuma belajar-belajar, Betul. tapi kita punya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, bertemu dengan pihak-pihak luar Ya. lagi yang lain. Selain nanti akan ada ilmu dari para pemateri, saya kayaknya dapat spilan, kayaknya ada door prize-nya juga tuh. Iya, iya. Boleh kasih tahu tuh door prize-nya apa aja kira-kira supaya menarik minat peserta untuk lebih semangat lagi untuk datang. Wah, kalau kegiatannya Poltekkes Tanjung Karang, acara Agustusan aja biasanya door prize-nya luar biasa, apalagi acara besar seperti ini. Iya. Jadi hadir dulu, nanti kita akan ada door prize yang besar gitu. Oke. Dan Surprise ya. surprise lah yang Surprise pasti. ya. Betul. Temanya tadi soal upgrade skill. Upgrade your skill. Kira-kira sulit nggak menyelenggarakan ini, dan ada dukungan nggak sih dari pihak kampus? Oke, pasti. Kami sudah membahas tentang ini, Ya. dan juga kami yang mengajukan kegiatan ini karena mahasiswa butuh kegiatan ini gitu ya. Dan alhamdulillah dukungan dari pihak kampus luar biasa. Memang setiap kegiatan kami selalu didukung gitu ya, termasuk kegiatan yang dimana mengupgrade skill-skill mahasiswanya. Jadi kami mendapat dukungan besar lah, bukan hanya dari Pak Wadir, bahkan dari direktur kami langsung gitu. Direktur kami langsung sangat bahagia dan sangat mendukung kegiatan ini gitu. Siapa saja sih yang bisa jadi peserta atau bisa boleh mengikuti kegiatan ini? Yang pertama mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang. Ya. Yang kedua memang akan dibuka untuk umum, namun lebih diutamakan mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang karena memang sesuai judulnya gitu ya. Dan juga nanti ada direktur dari Poltekkes Senusantara
yang nanti akan bersama-sama belajar gitu. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa, namun dikhususkan untuk mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang. Keren ya. Betul. Bakal banyak orang-orang pintar nanti yang Amin. berkumpul dan datang Ya. berbagi ilmu. Pak, bagaimana nih Pak dukungan dari Poltekkes sendiri untuk kegiatan Student Fest ini Pak? Ya, makasih. Kami dari unsur pimpinan, ya artinya dari manajemen Poltekkes Tanjung Karang sangat support sekali. Karena kegiatan ini tadi sudah sampaikan bukan hanya saat gebiarnya saja di tanggal rencana 17 September, tapi ada after acara itu kan ada 6 kali kegiatan Zoom terkait dengan pelatihan atau workshop entrepreneur. Nah, saya memang selalu menekankan pada adik-adik BEM, kita jangan hanya selalu jadi follower, tapi kita juga harus jadi penyelenggara, jadi entrepreneur. Belajarlah jadi entrepreneur, gitu. Sehingga itu nanti akan sangat bermanfaat pengalaman itu. Selain itu kita support juga kegiatan ini nanti diharapkan selain oleh adik-adik mahasiswa juga alumni kita undang, kita libatkan. Dan kemungkinan juga bisa dari nakes di luar Poltekkes. Karena apa? Nanti rencana di situ akan ada penyampaian informasi terkait dengan peluang kerja di luar negeri. Nah, saat ini kan peluang kerja di luar negeri itu besar sekali dan kontribusi Indonesia itu masih sangat kecil, dan ini peluangnya besar. Karena di sana gajinya besar, kemudian tenaga kesehatan Indonesia itu lebih diminati sebenarnya karena attitude-nya, perilakunya ya. Itu lebih baik dan diterima oleh dunia luar. Dan insya Allah nanti itu yang akan datang akan ada proses rekrutmen, artinya pendaftaran yang berminat kerja itu ke Timur Tengah dari Arab Saudi gitu ya. Oh, jadi akan ada informasi soal lowongan kerja ya Pak ya? Betul, ya. Kebetulan Poltekkes saat ini juga ada kelas internasional. Iya Pak. Itu untuk yang di 4 itu difokuskan itu untuk ke Jepang. Jadi kita ada pelatihan bahasa Jepang gratis. Mereka menjelang lulus kita latih selama 3 bulan bahasa Jepang. Dan itu mudah-mudahan mereka nanti bisa, yang berminat ke Jepang bisa. Dan yang berminat ke Jepang bukan berarti tidak bisa ke negara lain, bisa ya. Nah, untuk yang D3 keperawatan ini memang sementara saya ini fokusnya di 3 jurusan keperawatan dan kebidanan. Yang keperawatan dan bidan ini kita arahkan itu ke Timur Tengah. Ya, jadi makanya dengan adanya peluang saat ini banyak yang masuk dari beberapa lembaga yang mengajak kerjasama untuk menyalurkan tenaga kesehatan kita ke luar negeri. Jadi memang permintaan untuk tenaga kesehatan dari Indonesia dari luar negeri itu sangat banyak ya Pak? Sangat banyak sangat sekali. Tinggi. Ya, ya. Jadi kemungkinan untuk mahasiswa Poltekkes atau nakes lain lulusan ke kampus kesehatan lainnya nganggur itu kemungkinannya sangat kecil kalau gitu ya Pak ya? Ya betul. Kalau karena mereka pasar sangat membutuhkan. Betul. Ya. Tinggal makanya di sini nanti saat acara itu akan diputarkan juga testimoni mereka yang sudah bekerja di luar negeri. Supaya untuk betul nggak sih di sana itu bekerja, takutnya nanti human tracking gitu kan. Iya. Itu yang masih mungkin dalam tanda kutip dikhawatirkan oleh orang tua ya. Mudah-mudahan dengan adanya testimoni dari alumni-alumni yang sudah bekerja di luar itu akan memotivasi gitu. Tadi tema dari Student Fest-nya itu salah satunya bukan tema ya. Upgrade your skill. Skill apa sih Pak sebenarnya yang dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan ini Pak? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, entrepreneur. Tadi kan sudah sampaikan tidak hanya bekerja tapi entrepreneur. Misalnya nakes perawat, dia bisa buka klinik sendiri. Mandiri. Misalnya bisa juga jualan alat kesehatan ya. Kalau yang dari jurusan TLM dia buka laboratorium sendiri. Kalau bidan udah jelas buka persalinan ya. Asal mau buka di kampung gitu bisa. Dan jurusan yang lain itu banyak gitu. Dan terakhir pada ujungnya bisa kalau udah pengalaman bisa buka jasa konsultan. Ya misalnya lingkungan itu jasa konsultan bisa. Ya apalagi sekarang kan banyak peluang-peluang itu ya. Jadi tidak harus bekerja dengan orang, kita bisa wira swasta ya, bisa sendiri. Jadi kalau sudah seperti itu ya tidak ada lagi ceritanya lulusan kampus kesehatan itu yang nganggur ya Pak ya? Betul. Tidak terserap ya dia bisa buka sendiri gitu ya Pak? Ya. Tapi jika dia punya skill tentu saja ya Pak ya. Maka memang selama kuliah itu harus manfaatkan betul-betul menyerap semua pelajaran dan ilmu supaya nanti setelah lulus matang dan siap. Ya. Ya.
Kamu dapat beasiswa nggak sih di Poltekkes? Alhamdulillah salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Wih, selamat. Beasiswa apa boleh tahu? KTMSE. Apa itu? Jadi untuk mahasiswa yang tergolong uh, Kurang mampu, iya, kurang. kurang mampu gitu ya. Namun jadi di Poltekkes itu ada beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Namun mahasiswa kurang mampu ini bukan berarti tidak berprestasi. Jadi Iya. kami harus ditekankan ada nilai. Tetap harus pintar. Betul. Ya. Jadi harus tetap ada nilai ininya. Iya. Nilai minimum lah gitu. Kita ketahui bersama memang kalau kuliah kesehatan tuh mahal gitu ya, tanda kutip mahal memang ya Iya. identiknya ya. Tapi tenang saja, ternyata ada beasiswanya buat yang memang tidak mampu tapi tetap harus pintar Ya. gitu ya. Beasiswa seperti apa sih? Seleksinya dari awal Ya. atau saat sudah berkuliah baru diseleksi seperti apa? Untuk 1 semester pertama itu kita jalani kuliah seperti biasanya, bayar UKT seperti biasanya. Namun setelah itu ada pendaftaran dan penyeleksian. Dan saya kagetnya penyeleksian di Poltekkes Tanjung Karang luar biasa. Didatengin langsung orang tua saya, ibu saya dan Lampung kakak Barat? saya. Iya. Betul, ngobrol langsung. Effortnya lumayan tuh Pak ya. Ngobrol langsung di ruang tamu Oke. rumah kami gitu. Iya. Dan itu Jadi di nggak luar sekedar cuma dugaan. lihat foto Betul, rumah, nggak betul. sekedar kamu mamanya kerja apa, Iya, papanya nggak cuma gitu ya betul. Pak ya. Jadi ada verifikasi lapangan. Betul. Verifikasi lapangan. Berkas yang Faktual. berkas yang kita kirimkan ternyata di rumah dicek Oke. beneran berkas kita atau bukan. Benar nggak gitu. plafonnya seperti yang Betul. ditulis ya, lantainya benar Iya. nggak gitu Jangan ya. sampai rumah tetangga yang dipotong. Iya, nggak boleh. Gitu. Jadi sangat-sangat ketat Oke. penyeleksiannya. Jadi selain tadi dari sisi ekonomi, untuk akademiknya sendiri seperti apa seleksinya? Oke, untuk mahasiswa berprestasi ini per semester. Jadi per semester ada mahasiswa berprestasi dari prodi yang diambil 3 besar di setiap program studi, lalu dilanjut ke jurusan diambil 3 besar, dan dilanjut dengan di tingkat kampus 3 besar tingkat kampus, bahkan 1 orang terbaik di tiap jurusan diseleksi, nanti 1 orang terbaik di kampus kami dibawa di tingkat nasional. Dan alhamdulillah luar biasanya Poltekkes Tanjung Karang masuk 9 besar di nasional. Wes. Hebat. Ya. Jadi memang banyak sekali beasiswa dan Ya. kamu salah satu penerima beasiswa. Betul. Pak, berapa kuota beasiswa untuk mahasiswa per tahunnya Pak? Ya. Ada banyak kah atau memang cuma sedikit aja nih buat orang-orang sangat terpilih saja nih Pak? Ya, kita ada peraturan dari Dikti ya, Iya. minimal 20%. 20% mahasiswa ya. Jadi tiap tahun kita alokasikan 20% mahasiswa itu dapat bantuan. Ya, KTMSE tadi beasiswa. Jadi selain KTMSE, kita juga ada beasiswa CSR ya. Oh, oke. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, misalnya dari Iya. bank. Iya. Karena ada misalnya dia tidak dapat beasiswa tapi di tengah jalan tiba-tiba mohon maaf miskin gitu Iya. ya, karena orang tuanya meninggal atau karena PHK. Iya. Nah, itu kita salurkan lewat CSR. Si mahasiswa bisa mengajukan atau memang kampus yang mapping Pak? Kita yang menambah? mapping karena Oh, biasanya akan terlihat itu saat dia menunggak uang kuliah. Oh. Kita cek kenapa. Jadi kalau lalu ada kita- masalah pihak kampus Ya. yang Ya, langsung jadi Poltekkes itu verifikasi. sangat perhatian. Oh, mau sih Ya. diperhatiin. Jadi sampai yang detail seperti Ya, itu ya, justru ya, kita ya, yang ya, aktif ya. ya. Ya, ya, ya. Kenapa ini mahasiswa nggak ada, begitu dicek ternyata oh ada masalah ekonomi, kita panggil. Oke. Ya gitu. Tuh, kampus yang perhatian ya, Poltekkes. Nggak cuma bikin kamu pinter, tapi juga memperhatikan kamu saat memang kamu punya masalah ya. Tapi masalah betulan, jangan masalah karena dibuat-buat seperti misalnya ikut judi online, terus jadi miskin ya, itu mah derita kamu ya. Bahkan ada banyak sebenarnya yang mengajukan penundaan uang kuliah ya karena masalah ekonomi gitu. Ya kita fasilitasi di situ ya. Jadi makanya saya selalu nyarankan pada mahasiswa, jika mereka ada masalah ekonomi bukan berarti tidak masuk kuliah. Betul. Bukan berarti akhir dari segalanya ya Pak. Betul, justru mereka tetap aktif melapor, pasti ada solusinya Iya. gitu. Nah, yang kasihan itu karena dia mungkin minder ya, waduh saya belum bayar uang kuliah malu, itu justru yang salah. Justru yang benar itu tetap kuliah, lapor kan ada pembimbing akademik selaku orang tua yang ada di kampus penggantinya, konsultasi pasti ada solusi. Jadi betullah jika dikatakan bahwa kampus atau sekolah itu rumah kedua. Betul. Dosen dan berikut perangkat semua tenaga pendidiknya adalah orang tua kedua ya. Ya. Jadi memang mahasiswa bisa banget untuk curhat ya, Betul. untuk cerita kalau ada masalah. Dan semaksimal mungkin pihak kampus akan membantu Solusi. memberi solusi. Ya. Keren banget Pak. Lulusan Poltekkes sejauh ini
sudah bekerja di mana saja Pak? Kita yang sudah bekerja itu kita punya target ya. Mereka bekerja di rumah sakit pusat ya. Artinya yang ada seperti rumah sakit Cipto gitu ya. Kalau yang di lokal hampir semua rumah sakit ataupun Fasiankes ya, dari Puskes yang swasta itu udah semua. Kemudian mereka juga ada yang sudah berhasil jadi entrepreneur tadi ya, buka klinik sendiri. Saya udah kenal tuh Pak, Ya. dosen dan lulusan Poltekkes yang buka klinik sendiri Nah, dan banyak. berjaya Pak. Banyak. Ibu M namanya inisialnya, Oh gitu. dari kebidanan Pak. Oh, kebidanan. Iya. Ya. Ya, kalau salah satunya yang di Halim itu ada dari alumni kami TLM ya, klinik swasta. Iya. Yang lumayan terkenal lah sekarang gitu. Itu juga. Atau bahkan juga lulusan dari Poltekkes bisa mengajari Poltekkes ya Pak? Oh, bisa. Iya, Jadi ada dosen tamu, iya, kita ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, Betul. mereka yang berhasil itu Iya. kita minta sebagai dosen tamu untuk memotivasi adik-adiknya motivasi. gitu. Membukakan pikiran bahwa memang peluang kerja itu sangat besar sebagai Betul, tenaga, iya. tenaga kesehatan. Iya. Baik Pak. Untuk kuotanya sendiri tahun ini seperti apa Pak? Apakah tetap sama seperti tahun lalu atau ada peningkatan Pak? Ya. Kita tahun kemarin itu kuota 1.400 ya. Tahun ini naik 1.750. Alhamdulillah tercapai ya. Jadi kita tercapai 1.750. Daya tampung Artinya ada terbesarnya di peningkatan. jurusan apa Pak? Yang paling besar di jurusan keperawatan. Keperawatan. Iya. Karena memang SDM-nya juga banyak di situ. Jadi kita menerima itu kan berdasarkan jumlah dosennya. Iya. Makin banyak dosennya akan makin banyak jumlah mahasiswanya. Iya. Tapi kalau peminat paling tinggi itu ada farmasi. Oke. Ya, itu bahkan Bukan rasionya kebidanan ya Pak ya? Saya kira Bukan. selama ini kebidanan Pak. bukan Oh, ya. farmasi Sekarang ya, Pak, trennya udah ke farmasi, Oh. TLM, gizi. Farmasi itu nanti jadi apa sih Pak setelah lulus? Nah, kalau farmasi dia karena kita hanya menegakkan D3, itu mereka sebagian besar kalaupun kerja langsung itu ada di pelayanan ya, apotik ataupun di PBI pedagang besar farmasi. Iya. Tapi mereka juga ada sebagian besar melanjutkan ke jenjang S1 sampai ke profesi apoteker gitu. Oke, baiklah. Jadi memang banyak sekali ya Ya. kesempatan kerja buat para mahasiswa atau lulusan dari pendidikan vokasi kesehatan. Kalau kamu sendiri sudah punya gambaran dulu nanti mau kerja di mana, Dek? Oke, seperti yang aku sampaikan di awal tadi, kalau memang aku ada kesempatan buat kerja di pelabuhan, amin ya Allah, bisa Amin. kerja Amin, di amin. betul, bisa kerja di sana gitu kan ya. Dan juga ya kenapa enggak untuk buka lowongan pekerjaan sendiri gitu. Dan untuk apa kita belajar tinggi-tinggi namun kita masih mau jadi pekerja, tapi pekerja bukan hal yang salah. Ya. Kenapa enggak kita yang buka lowongan pekerjaannya Ya. gitu. Baiklah. Pak, terakhir Pak, bagaimana nih Pak upaya dari Poltekkes untuk senantiasa mengupgrade jangan cuma mahasiswa, Ya. tapi juga tenaga pendidiknya Pak, supaya memang tenaga pendidiknya semakin profesional karena kan ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya Pak ya. Bagaimana supaya tenaga pendidik ini di Poltekkes juga semakin meningkat kemampuannya supaya bisa menularkan atau mengajarkan ilmu yang lebih banyak yang up to date kepada mahasiswanya Pak. Baik. Jadi untuk terkait peningkatan untuk menunjang itu kita ada peningkatan SDM. Jadi SDM kita dorong untuk selalu meningkatkannya dengan cara misalnya melalui jalur formal maupun non formal. Kalau yang formal misalnya dari S1 ke S2, S2 ke S3 sampai selesai ya. Kalau yang non formal kita sering ikut-ikut kegiatan workshop ya, yang sifatnya tadi update ya, ada informasi ataupun ilmu baru itu kita akan mengirimkan SDM kita untuk mengikuti. Kita rutin, ada yang tingkat nasional, ada yang lokal, bahkan ada yang misalnya ada penawaran dari pusat itu untuk magang 3 bulan dosen di rumah sakit besar ya, dan itu nanti akan kembali untuk menerapkan pada mahasiswa. Jadi kita selalu Jadi berdasarkan memang kondisi real di masyarakat ya Pak ya, betul, dibawa ke kampus. ya, penanganan masalah di masyarakat kita terapkan di kampus. Ya. Kalau cuma meneliti saja tidak terjun ke masyarakat ya, sekedar retorika saja ya Pak ya. Betul. Tapi kalau memang melihat langsung, terjun langsung ke memang, masyarakat. Di vokasi ini segala sesuatu itu kalaupun kita praktik itu real, termasuk mereka praktek ke lapangan itu real, melakukan penyuluhan, melakukan action misalnya penanganan masalah gizi, kalau di casing penanganan masalah sanitasi lingkungan, misalnya yang belum punya jamban kita edukasi, bagaimana membuat jamban yang standar ya.
Dan itu Terutama sangat kayak sekarang bermanfaat. atau kemarin itu lagi marak DBD apa mungkin Kesling yang Ya, betul, berperan besar ya. betul ya. Dek, harapan kamu apa, Dek? Sebagai mahasiswa dari Poltekkes dan berapa lama lagi lulusnya? 1,5 semester lagi. Nggak lama lagi. Iya, satu Ya. setengah tahun. Apa nih harapan kamu nih? Harapan untuk kita semua? Iya. Oke. Untuk kawan-kawan yang berminat menjadi mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, jangan takut dan jangan ragu karena banyak peluang yang luar biasa. Bukan hanya tentang biaya, bukan hanya tentang ilmu, namun kawan-kawan bisa belajar begitu banyak. Karena yang seperti yang kita tahu bahwa semua orang bisa menjadi guru, semua tempat bisa menjadi sekolah. Jadi kawan-kawan silahkan mengupgrade diri kawan-kawan semua, termasuk kegiatan kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 September yang bertemakan luar biasa di kegiatan Poltekkes Tanjung Karang Lampung PES. Dan juga undangan terbuka harapan yang luar biasa untuk kawan-kawan Poltekkes Nusantara, 38 Poltekkes di bawah naungan Kementerian Kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan di tanggal 1 Desember yaitu Poltekkes Olimpik. Harapan yang besar untuk kesehatan Indonesia, hidup kesehatan Indonesia. Hidup! Ya. Pak, boleh kasih closing statement untuk sahabat Lampung Pos? Ya. Kami persilakan Pak, closing statement. Baik. Untuk Sahabat Lampung Pos. sahabat Lampung Pos ya, jangan ragu tadi saya sampaikan untuk masuk Poltekkes. Masuk Ya. Poltekkes itu semuanya melalui proses yang normal dan tidak ada pungutan biaya selain uang kuliah tunggal. Ya, kalaupun ada yang kurang mampu itu akan nanti ada bantuan beasiswa. Ya. Dan tolong kalau ada yang menginformasikan bisa membantu dengan memberikan iming-iming uang itu adalah bohong. Bohong. Saya jamin karena apa? Saya ketua panitianya. Ya. Ya, semua informasi melalui saya. Jadi kalau ada informasi yang tidak saya ketahui dan informasi itu tidak benar berarti adalah bohong. Bisa dikonfirmasi. Jadi untuk menghindari informasi seperti itu lebih baik konfirmasi ke panitia. Ya. Ya, jangan percaya begitu saja. Ya, mungkin itu. Temui langsung panitia di kampus Betul, ya, Pak, kita ya? ada sekretariatnya. Ya, Bisa ya, temuin betul. panitia. Betul nggak informasi? Itu yang kita harapkan. Baik. Jadi jangan takut dan jangan khawatir masuk ke Poltekkes karena peluang kerja di luar dan dalam negeri masih sangat dibutuhkan. Terbuka luas. Terbuka luas, Baiklah. Wah, asik ya ngobrol soal kuliah di kampus Poltekkes. Nah, buat sahabat Lampung Pos yang saat ini sedang mempersiapkan diri mau masuk ke perguruan tinggi di tahun depan, dari sekarang banyak-banyak belajar, cari tahu banyak tentang kampus idaman kamu, mungkin salah satunya Poltekkes. Penuhi syarat-syaratnya dari sekarang, pelajari materi mungkin apa saja yang diujikan ya Pak ya, supaya nanti kamu bisa lolos di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Terima kasih Bapak Wakil Direktur 3 Poltekkes Tanjung Karang, Bapak Agus Purnomo. Terima kasih Bang Presiden Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, Jeki Yopima atas Terima kasih kehadirannya juga, di Kak. Lampung Pos. Demikian sahabat Lampung Pos, bincang-bincang seru kita dengan Presiden Mahasiswa dan Wakil Direktur Poltekkes. Kita berjumpa lagi dalam podcast kesayangan kita, Ayo Sehat Lekas Berobat, minggu depan. Sampai jumpa.